Nah, Pak Henry sendiri melihat pekan lalu nih gimana nih Pak pergerakan IHSG kita yang luar biasa pekan lalu mengalami penguatan 3,53% selama pekan lalu. Enggak, Pak Baik. Henry? Baik Pak, jadi kalau memang saya melihat di minggu lalu Pak, itu sebenarnya memang ada banyak sinyal yang dilihat market bahwa market itu sudah psikologinya itu sudah tenang. Kalau kita perhatiin Pak, pertama kan waktu inflation Amerika diumumkan sekitar 2 minggu lalu ya Pak ya, itu kan pecah rekor baru 9,1% inflation di Amerika. Tentu orang expect kenaikan suku bunga The Fed bisa sampai 100 basis poin. Ada banyak berita yang dari ekonomi yang bilang bakal naik 100 basis poin. Itu artinya kenaikannya sangat luar biasa untuk suku bunga acuan kalau memang benar terjadi. Sehingga berita ini tuh bikin market awalnya agak fear. Tapi itu pun fear-nya nggak terlalu banyak. Kalau kita perhatiin sinyal paling kuat ada di mana, Bapak bisa lihat mungkin di US 10-year Treasury. Kalau sampai orang expect suku bunga itu akan naik tinggi, Pak, maka orang nggak akan mau pegang bonds. Karena kita tahu ya, tiap suku bunga naik, maka harga bonds akan jatuh, makanya yield akan naik tuh. Dia akan selalu terbalik ya antara suku bunga dengan yield. Tapi lihat yield Treasury Amerika, dari yang awalnya 3%, sekarang sudah di 2,7 sampai 2,8%. Artinya market itu udah nggak terlalu khawatir Pak dengan kondisi saat ini, karena banyak sinyal yang dilihat oleh market. Pertama, ada namanya indikator di Amerika namanya 5-year break-even inflation rate. Nah, di 5-year break-even inflation rate itu kalau kita pakai garis teknikal, dari yang awalnya 3,5%, sekarang tinggal 2,5%, Pak. Turun. Berarti, expect orang inflation itu akan segera mereda sebenarnya. Orang udah nggak expect inflation akan naik. Ini sudah mendekati peak-nya kalau kita lihat dari sinyal-sinyal ini. Yang kedua, kalau kita perhatiin, Pak, dari data ada namanya US inventory level, itu sekarang pecah rekor Pak, sampai Walmart, Home Depot, sama Amazon itu sudah kasih diskon gede-gedean karena mereka itu inventorinya sudah kelebihan. Bayangin kalau inventory mereka banyak, gimana mau naikin harga? Harga sekarang aja mereka barangnya berlimpah supply-nya, apalagi kalau dia naikin harga, bisa tambah nggak laku. Makanya mesti ada diskon Pak. Nah itu jadi dari situ ETF, kita lihat dari ETF komoditas itu udah downtrend secara teknikal, sudah patah uptrendnya. Buktinya harga minyak sekarang, Brent oil-nya aja cuma $102. Yang minyak sekarang udah di $90. Coba kita bandingkan dengan mungkin sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu ya Pak ya, sempat nyentuh $120. Harga CPO, apalagi pemerintah sekarang lagi benar-benar gencar, pungutan ekspor CPO dihapus sampai tanggal 31 Agustus, karena memang overstock, CPO kita lagi kebanyakan, mereka ekspor gede-gedean, akhirnya sekarang di push untuk bisa ekspor lebih banyak, akhirnya harga CPO sekarang jatuh bahkan di bawah Rp4.000, dari yang awalnya pernah Rp7.500, sekarang tinggal di bawah Rp4.000. Bayangin, jadi semua komoditas pun mulai turun, apalagi kemarin Rusia Ukraina Pak itu sudah melakukan negosiasi kesepakatan untuk mulai membuka ekspor untuk gandum dan juga pupuk. Jadi faktor yang menyebabkan krisis energi ini mulai ke solve sekarang. Makanya itu sinyal-sinyal ini Pak yang dilihat oleh market, makanya asing mulai masuk ke Indonesia. Even Bank Indonesia tidak naikin suku bunga, di tengah The Fed naikin bunga, European Central Bank di Eropa juga naikin bunga, tapi Bank Indonesia nggak ikutan. Tapi lihat, asingnya mulai net buy. Walaupun masih kecil, hanya sekitar seminggu kemarin sekitar 400 miliaran, tapi dibanding 2 minggu, 3 minggu yang lalu, itu net sell-nya gila-gilaan, Pak. Seminggu itu bisa net sell 4 triliun, 5 triliun. Jadi, sinyal-sinyal tadi, Pak, yang sekarang sedang diperhatikan oleh market, inflation itu sudah nggak terlalu menakutkan seperti yang diperkirakan atau diberitakan beberapa waktu terakhir. Kayak gitu, Mas Reza. Oke, baik. Sama lagi ya, ternyata indeks kita ya pekan lalu justru mengalami penguatan ya, setelah turun ya ke angka 6.600, yang mudah-mudahan juga bisa kembali lagi segera ke level 7.000 ya, Pak Henry ya tentunya. Betul. Nah, kalau kita lihat juga tapi pekan lalu ini kan juga dari segi nilai transaksi ini juga tidak terlalu besar ya, Pak Henry. Kalau kita lihat juga masih berada di bawah rata-rata nilai transaksi harian ya sejak awal tahun yang berada di level 15,48 triliun. Tapi paling tidak ini sudah lebih besar dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang
hanya di 10,39 triliun ya pekan lalu sampai 11,73 triliun. Dan kelihatan tadi net buy asing memang sudah mulai terjadi nih ya di sepanjang pekan lalu, dan di pekan ini, nah menurut Pak Henry sendiri di pekan ini seperti apa nih? Apakah ini akan kembali terjadi akumulasi beli ya net buy asing di pekan ini, atau seperti apa nih kondisinya Pak Henry? Baik, IHSG sebenarnya cukup menarik sih Pak, kalau kita perhatiin ya, apalagi dilihat oleh investor asing, karena gini Pak, kemarin Bank Indonesia waktu nahan suku bunga, saya paham sekali, karena memang orang tuh banyak yang takut kan, karena inflation kita sudah nyentuh 4,35%. Kalau inflation di atas target Bank Indonesia kan tahun ini inflation ada di 3% plus 1% lah Pak ya, plus atau minus 1%, jadi maksimal 4% lah. Banyak orang perkirain Bank Indonesia akan naikin bunga nih di level 4,35 karena inflationnya. Tapi yang dilihat Bank Indonesia itu bukan inflationnya sekarang, Pak. Bukan IHK yang sekarang, tapi inflation inti. Inflation inti itu adalah inflation yang tidak menghitung energi dan juga makanan. Karena energi dan makanan itu fluktuasinya tinggi sekali. Tapi di luar itu yang dianggap inflation inti kita hanya 2,63 atau 2,65%. Jadi masih di bawah target Bank Indonesia. Makanya Bank Indonesia kejaga. Apalagi teman-teman, kalau kita perhatiin, kenapa rupiah kita sekarang tembus ke 15.000, tapi investor asing tetap masuk ke Indonesia? Karena kondisinya berbeda sekali, Pak Reza, dengan kondisi tahun 2013. Kalau kita lihat 2013, Indonesia itu mengalami namanya twin deficit. Jadi kita pemerintah kita sudah fiskalnya negatif, ininya juga trade balance-nya negatif. Defisit. Impor itu lebih gede daripada ekspor. Otomatis kalau impornya lebih gede, dolar itu akan makin langka, Pak. Karena dolarnya kesedot untuk impor lebih banyak. Nah, kalau dolarnya tersedot makin banyak, dolar akan naik makin tinggi. Makanya Bank Indonesia cepat-cepat naikin bunga di tahun 2013, kalau kita ingat. Nah, sekarang beda. Sekarang kita lihat 26 bulan berturut-turut Indonesia itu ngalamin surplus neraca perdagangan. Sudah surplus gede, terus dijaga juga dengan sekarang itu kita udah yang namanya rating kita itu udah investment grade ya Pak ya. Semenjak tahun 2017 apa 2018 baru loh rating pemerintah, bonds pemerintah kita tuh masuk ke investment grade. Bayangin 2013 udah tidak investment grade, belum, terus ditambah defisit ekspor. Makanya itu yang bikin IHSG kita jauh lebih rentan jatuhnya. Karena asing nggak mau masuk di Indonesia karena takut rupiah kita melemah. Kalau rupiah melemah kan itu resiko kurs Pak buat investor asing. Dia kan ngitungnya dalam dolar. Sedangkan rupiah kita melemah. Kalau dia pegang aset rupiah, otomatis nilai dia pasti turun. Nah makanya itu kalau sekarang beda. Ekspor kita 26 bulan berturut-turut, terus udah investment grade. Nah jadi ini membuat investor asing kita itu sekarang jauh lebih stabil Pak dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Dan akhirnya sekarang kalau dibilang Bank Indonesia jaga ini bahayanya ke kurs, buktinya Cohen lihat kurs rupiah sekarang udah 15.000. Kalau kata Cohen aman, ini asing masih bisa keluar nggak? Justru kalau sampai dolar ke 15.000, untungnya ini Pak ya, ini sangat beruntung Indonesia, walaupun kurs rupiah 15.000, komoditas lagi kenceng-kencengnya sekarang. Harga batu bara udah di atas $400 per metric ton. Bayangin waktu pandemi kemarin cuma $50, sekarang $400. Kalau harga batu bara naik, apalagi dijualnya ekspor, bayangin dulu $1 cuma dihargain 14.000. Sekarang setiap $1 yang dijual oleh ekspor kita dapat 15.000. Sudah secara rupiah dapatnya lebih banyak, harganya naik, permintaan juga naik. Karena Eropa sekarang masih depend nih minyak sama gasnya ya Pak Reza ya sama Rusia, otomatis dia bangkitin lagi batu baranya, makanya impornya dari Indonesia salah satunya. Makanya teman-teman itulah yang membuat even rupiah melemah tapi tetap membuat ekonomi kita tuh diuntungkan. Nah makanya saya bilang Bank Indonesia kali ini bagus banget nih ya, walaupun kelihatannya kok nggak ikutin dunia sih, toh banyak juga kok negara-negara yang belum naikin suku bunga. China, Jepang belum kok. Jadi nggak harus kita FOMO juga ngikutin asing yang atau Eropa Central Bank atau The Fed. Nah itulah yang membuat saya ngerasa IHSG ini sekarang sangat menarik buat investor asing untuk ngelihat lagi ke Indonesia. Apalagi kita udah sempat 7.300 Pak IHSG kita.
Dan ekspektasi memang dari tim riset kita, Resiko Sekuritas, IHSG bakal di akhir tahun itu normalnya mestinya di 7.400. Jadi sekarang itu adalah opportunity cubanya tuh jauh lebih menarik, Pak, kalau kita perhatiin dari variabel-variabel tadi. Oke, ya menarik ya. Kalau tadi Skor bilang optimisnya bisa sampai 7.400 gitu ya, IHSG sampai dengan akhir tahun. Nah, ini karena waktu kita juga ternyata hari ini nih agak terbatas nih, karena kebetulan Ko Henry juga ada agenda lain. Iya, betul, Dan Pak. coba ini Ko Henry, ini juga ada pertanyaan ya terkait dengan bagaimana IHSG saat ini menjelang Agustus ya. Kemudian juga kalau kita lihat juga sektor-sektor apa nih yang kira-kira juga bisa dikoleksi gitu ya, atau terkait juga dengan tentunya tadi apa, rapat Dewan Gubernur BI juga tetap menahan di angka 3,5%. Nah ini tentu dampaknya ke sektor-sektor apa nih yang diuntungkan gitu ya. Kemudian juga dengan kondisi katakanlah juga harga komoditi yang naik, dan kemudian habis itu juga ekspor kita yang luar biasa gitu ya, di tengah mungkin juga kondisi katakanlah di globalnya juga terjadi inflasi yang inflasi yang besar gitu ya di berbagai negara ya, termasuk juga di Amerika Serikat, yang akhirnya juga mendorong katakanlah bank sentral, mungkin the Fed di Amerika, kemudian juga di Eropa juga menaikkan tingkat suku bunga gitu ya, dan BI ternyata tetap pede dengan angka katakanlah BI rate kita tetap di angka 3,5%, tidak menaikkan. Apakah juga ada kemungkinan katakanlah ke depan katakanlah BI ternyata juga menaikkan tingkat suku bunga, karena kalau kita lihat juga mungkin tadi rupiah kita juga mengalami pelemahan, kemudian kenaikan suku bunga di berbagai negara gitu ya. Nah, sektor-sektor apa sih nih Kohen yang kira-kira bisa menjadi guidance buat para investor nih tentunya?